Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kemitraan Pemerintah Daerah. Sebelum masuk kepada materi, terlebih dahulu saya berikan pengantar mengenai apa sih kemitraan pemerintah daerah tersebut. Nah, kemitraan pemerintah daerah adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain, seperti organisasi swasta, LSM, atau masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Baik, langsung saja submateri yang pertama yaitu perlunya kemitraan pemerintah daerah. Nah, kemitraan pemerintah daerah atau local government partnership merupakan program strategis yang penting dilakukan daerah, sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi, oleh karena itu perlu dikembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, baik itu sektor swasta maupun sektor ketiga, dengan melalui skema kemitraan pemerintah daerah. Nah, kemitraan pemerintah daerah ini juga memiliki makna yang strategis, yaitu sebagai upaya menghemat APBD di satu sisi, tetapi di sisi lain daerah mampu melakukan aktualisasi pembangunan. 2. Pola kemitraan pemerintah daerah. Pola kemitraan pemerintah daerah adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain dalam rangka untuk membangun dan memajukan daerah. Pola kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Pola kemitraan pemerintah daerah yang umum dilakukan. Yang pertama ada kemitraan dengan swasta. Pemerintah daerah sering melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua ada kemitraan dengan lembaga keuangan. Pemerintah daerah sering menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk mendapatkan pembiayaan dalam pembangunan proyek-proyek daerah. Yang ketiga, ada kemitraan dengan masyarakat. Pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dalam pengembangan program-program sosial dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Materi ketiga yaitu kemitraan pemerintah daerah dan New Public Management atau NPM. Merupakan dua konsep yang terkait dengan reformasi administrasi publik. NPM adalah pendekatan manajemen yang menekankan pada penggunaan prinsip-prinsip manajemen dari sektor swasta dalam pengelolaan sektor publik. Sementara itu, kemitraan pemerintah daerah mengacu pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak lain, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, atau organisasi nirlaba. Dalam konteks pemerintah daerah, NPM dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan kemitraan dapat membantu memperkuat partisipasi dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kemitraan. Jadi ada beberapa bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya yang pertama, kemitraan pemerintah dan swasta. Nah, ini adalah bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan suatu proyek infrastruktur atau pelayanan publik. Dalam kemitraan ini, sektor swasta biasanya terlibat dalam pembangunan, pengelolaan, dan atau pemeliharaan infrastruktur atau pelayanan publik tertentu seperti jalan tol, bandara, atau sistem air minum. Yang kedua yaitu kemitraan pemerintah dan masyarakat. Jadi ini adalah bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan suatu proyek atau program yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam kemitraan ini, masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek. Yang ketiga yaitu kemitraan antar pemerintah daerah. Jadi ini adalah bentuk kemitraan antara dua atau lebih pemerintah daerah dalam pembangunan suatu proyek infrastruktur atau pelayanan publik. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah saling berbagi sumber daya, pengalaman, dan pengetahuan untuk mencapai tujuan yang sama. Kemitraan pemerintah dan organisasi internasional. Ini adalah bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi internasional dalam pengembangan suatu proyek infrastruktur atau pelayanan publik. Jadi, dalam kemitraan ini, organisasi internasional seperti Bank Dunia atau Badan PBB untuk pembangunan menyediakan dukungan keuangan dan teknis untuk membantu pemerintah daerah dalam pengembangan proyek tertentu. Kemitraan pemerintah dengan institusi pendidikan atau riset. Jadi, ini adalah bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan atau riset dalam pengembangan proyek atau program yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia atau riset terkait masalah sosial dan ekonomi daerah.
Dalam kemitraan ini, institusi pendidikan atau riset dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu untuk mendukung pengembangan daerah. Materi selanjutnya yaitu kriteria dan bidang kegiatan untuk kemitraan. Nah, kriteria untuk kemitraan pemerintah daerah dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan dan konteks spesifik dari kemitraan tersebut. Nah, tetapi ada beberapa kriteria umum yang dapat menjadi acuan dalam pembangunan kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak lain. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesamaan visi dan tujuan antara pemerintah daerah dan pihak lain. Yang kedua, komitmen kuat dari kedua belah pihak dalam membangun kemitraan jangka panjang. Yang ketiga yaitu kemampuan dan kapasitas pihak lain untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, adanya mekanisme untuk mengukur dan memonitor kinerja kemitraan serta kemajuan pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan aktif dan partisipasi dari masyarakat dalam membangun kemitraan. Bidang kegiatan yang dapat dilakukan dalam kemitraan pemerintah daerah dan pihak lain. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat dan pegawai pemerintah. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan potensi pariwisata, dan lain sebagainya. Yang keempat, penanggulangan bencana dan krisis seperti pengadaan alat dan perlengkapan penanggulangan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan lain sebagainya. Yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti program penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengembangan pariwisata ramah lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu biaya transaksi dalam kontrak. Biaya transaksi dalam kontrak merujuk pada biaya-biaya yang timbul dalam proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak. Biaya transaksi dapat mencakup biaya administrasi, biaya hukum, biaya komunikasi, biaya verifikasi, dan biaya pengetahuan. Penting untuk memperhitungkan biaya transaksi dalam kontrak karena biaya ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan kontrak tersebut. Semakin tinggi biaya transaksi, maka sulit bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan semakin mahal untuk memantau dan menegakkan kontrak. Biaya transaksi yang terlalu tinggi dapat mengurangi keuntungan dari kerjasama dan mempengaruhi keputusan untuk membentuk kontrak. Berikutnya, kita akan beralih ke materi yang ketujuh, yaitu outsourcing. Outsourcing adalah kegiatan untuk memberikan tugas atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh karyawan internal suatu perusahaan atau organisasi kepada pihak ketiga atau luar. Pihak ketiga tersebut dapat berupa perusahaan atau individu yang memiliki keahlian khusus dan kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan. Outsourcing sering dilakukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi karena perusahaan dapat memilih untuk menggunakan sumber daya yang lebih terlatih dan spesialis di luar perusahaan. Outsourcing juga dapat dilakukan dalam konteks kemitraan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dapat memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk membantu melaksanakan kegiatan atau proyek tertentu. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengoutsourcingkan konstruksi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, atau gedung publik kepada kontraktor swasta untuk mempercepat proses pembangunan dan mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu kemitraan dan efektivitas pelayanan publik. Jadi, kemitraan dapat berkontribusi positif terhadap efektivitas pelayanan publik. Dalam kemitraan, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak lain seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga akademik untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif. Salah satu manfaat kemitraan adalah adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak lain dalam memanfaatkan sumber daya dan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan sampah, di mana perusahaan swasta menyediakan armada truk sampah dan fasilitas pengelolaan sampah, sementara pemerintah daerah menyediakan tempat pembuangan akhir sampah dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh perusahaan swasta.